Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita BTS tanggal 30 Mei. Beberapa saat sebelum pukul 7 dan setelah pukul 9 pagi tadi, gempa kembali mengguncang kawasan Hualien. Badan Cuaca Pusat melaporkan dua gempa berkekuatan 5,1 dan 5,3 SR itu adalah gempa susulan dari gempa Hualien 3 April. Juga mengingatkan meski skala dan frekuensinya telah berkurang signifikan, gempa susulan sporadis 5 SR ke atas masih berpeluang terjadi. Kamera pengawas merekam kejadian saat TV mulai bergetar. Sesaat kemudian, alarm gempa pada ponsel warga berbunyi. Tanggal 30 pukul 7.54 pagi, Hualien dilanda gempa 5,1 SR yang kemudian disusul oleh gempa 5,3 SR pada pukul 9.11 pagi. Epicentrum gempa terletak di perairan kawasan utara timur laut Kabupaten Hualien. Badan Cuaca Pusat memverifikasi bahwa keduanya merupakan gempa susulan 403. 从主震发震过后，然后整个有感余震数量是很明显的递减。 Pemkot New Taipei mengadakan latihan simulasi di area penampungan pada hari ini. Saat kota New Taipei dilanda gempa kuat, kantor distrik akan menghadapi kekurangan kapasitas penampungan dan SDM. Mereka akan bekerja sama dengan Tzu dalam mengaktifkan pusat pertolongan bencana berkapasitas maksimal 255 orang untuk membantu menampung para korban. Selain itu, jembatan Xia Qingshui di Jalan Provinsial Suhua sempat putus akibat gempa 403. Walau sudah tersambung tanggal 6 April, berhubung sempit, jembatan ini hanya terbuka bagi kendaraan kecil selama 3 jam per hari. Setelah diperbaiki oleh petugas, proyek pelebaran jembatan baja ini akhirnya rampung dan dibuka untuk kendaraan besar mulai tanggal 30. Harga telur belakangan anjlok. Harga di tempat produksi merosot lebih dari $10 dari 43,5 menjadi 32,5 dolar per cin, mencatat rekor terendah dalam 2 tahun terakhir. Tapi minat belanja konsumen tetap sangat rendah. Seiring berkurangnya permintaan telur pada musim panas, harga di tempat asal turun dari titik tertinggi $43,5 menjadi $32,5 per cin, rekor terendah dalam 2 tahun terakhir. Harga per kotak juga turun dari titik tertinggi $1.800 menjadi $840. Berarti satu telur hanya $4 lebih, tapi minat belanja konsumen tetap rendah. Kementerian Pertanian berharap operator terminal harus memoderasi penurunan harga. Prevalensi alergi makanan di Taiwan terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain makanan laut bercangkang yang mudah menyebabkan alergi, kacang berada di posisi kedua teratas daftar alergen di kalangan murid SD. Selain itu, telur dan susu merupakan sumber alergen yang umum. Warga harus mengetahui apakah dirinya alergi terhadap makanan tersebut. Seorang murid TK yang terlahir dengan kondisi alergi kacang biasanya mengalami gejala seperti urtikaria akut, tenggorokan gatal, dan kesulitan bernapas setiap kali mengonsumsi produk kacang. Suatu kali ia tak sengaja makan biskuit yang mengandung kacang dan mengakibatkan reaksi alergi. Untungnya ia segera dilarikan ke rumah sakit untuk pertolongan darurat. 小朋友已经在学校因为花生过敏已经去送医3次了。 Survei menunjukkan bahwa prevalensi alergi makanan di Taiwan telah meningkat dari tahun ke tahun, naik 3 kali lipat dalam 15 tahun terakhir. Survei terkait alergan juga menemukan bahwa selain makanan laut berkulit atau bercangkang, kacang berada di posisi kedua teratas daftar alergan di kalangan murid SD. Selain itu, telur, buah-buahan, dan susu merupakan sumber alergan yang umumnya dijumpai pada siswa SMP dan orang dewasa. 包装食品的规定是有11项，都是强制应标示。那如果应标示而未标示，依照食安法可处以新台币3万元到300万元的罚款。 Produk kemasan di pasaran yang mengandung krustasea, mangga, kacang tanah, susu sapi, susu kambing, telur, kacang-kacangan, wijen, sereal yang mengandung gluten, kedelai, ikan, dan produk yang menggunakan sulfit harus ditandai dengan peringatan di atas wadah atau kemasan produk. Jika tidak akan didenda maksimal $3 juta Taiwan. Jumlah anggota rata-rata per keluarga di Taiwan terus merosot. Menurut statistik Kementerian Dalam Negeri, hanya ada 2,52 orang per keluarga pada akhir April tahun ini, mencatat rekor terendah baru. Pakar menyampaikan banyak orang memilih tidak menikah, menikah di usia senja atau bahkan tidak melahirkan anak setelah menikah, menyebabkan peningkatan jumlah lansia yang tinggal sendirian yang menyoroti semakin seriusnya masalah perawatan manula di masa depan.
Pemandangan elok di tepi sungai dapat dilihat dari atas balkon. Ini adalah apartemen 2 kamar di distrik Sanchong, kota New Taipei. Seiring bertambahnya struktur keluarga kecil, hunian kecil pun menjadi tren utama di pasar real estate dewasa ini. Jumlah rata-rata anggota keluarga di seluruh Taiwan terus mengalami penurunan di bawah struktur masyarakat lansia dan merosotnya angka natalitas, yakni sekitar 2,52 orang per keluarga, mencatat rekor terendah baru. Di antara perkotaan utama, Taipei adalah kawasan dengan jumlah anggota keluarga terendah, sekitar 2,35 jiwa per keluarga. 我儿子跟女儿都在外面住了，就是不习惯也要去适应啦，因为终究儿女成长，他们自己有自己的家。 Rata-rata jumlah anggota per keluarga di Taiwan terus merosot seiring bertambahnya jumlah anak muda yang menuju kawasan utara untuk bekerja, dan banyak orang memilih tidak menikah atau menikah di usia senja atau bahkan tidak melahirkan anak setelah menikah. Selain itu, ada banyak anak yang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan atau ditugaskan di luar kota, menyebabkan peningkatan jumlah lansia yang tinggal sendirian dan perlahan-lahan berentet pada masalah perawatan manula. 一个人住的话，那么他的照顾可能就要透过外部的资源，包含可能是请移工啊、看护啦。 Taiwan akan memasuki struktur masyarakat super lansia tahun 2025. Kebutuhan terhadap perawatan jangka panjang akan membludak. Bagaimana caranya mengisi kesenjangan tenaga perawatan dan mendistribusikan sumber daya secara optimal? Ini adalah hal yang harus dibenah dan disempurnakan oleh pemerintah di masa depan. Tim riset Taiwan tanggal 29 tiba di gudang benih global Svalbard yang terletak di lingkaran Arktik di Norwegia dan dengan lancar mengirimkan gelombang pertama benih otek atau millet Taiwan untuk diawetkan. Penyimpanan ini adalah langkah untuk menangani perubahan iklim dan bertujuan menjaga keragaman genetika millet Taiwan. Wakil-wakil dari penduduk asli Taiwan menyerahkan kotak benih millet. Tim riset ilmiah Taiwan tanggal 29 tiba di gudang benih global Svalbard di lingkaran Arktik di Norwegia, menyelesaikan penyimpanan gelombang pertama yang terdiri dari benih 170 spesies millet Taiwan. Taiwan aktif berpartisipasi dalam proyek gudang benih yang kerap disebut gudang kiamat atau Bahtera Nuh untuk pertanian global. Rencananya masih ada benih dari 400-an spesies yang akan disimpan agar keragaman genetikanya bisa terjaga dalam berbagai krisis global seperti bencana alam, pandemi, dan peperangan. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.